Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis 19 September siang. Dalam kunjungan itu, Prabowo mengajak SBY untuk makan siang dan minum kopi bersama. Lewat akun Instagram pribadinya, Prabowo menyampaikan terima kasih atas kunjungan SBY. Ia mengaku berdiskusi selama 1 jam dengan topik pembahasan yang mendalam. Selesai diskusi, Prabowo dan SBY optimis bisa mewujudkan kesejahteraan untuk Indonesia. Juru bicara Prabowo, Daniel Anzar, menyebut diskusi kedua tokoh itu sebagai hal yang biasa. Ia mengatakan Prabowo mendengar masukan dari SBY terkait tantangan selama 5 tahun ke depan. Hal ini mengingat kondisi geopolitik yang semakin dinamis. Setelah diskusi, Prabowo mengantar SBY menuju mobil didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono. Kepolisian saat ini masih mendalami keterangan pelaku IS terkait motif pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut pihaknya tak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Faisal menyebut di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipasok pihak lain. Nantinya akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Kata polisi hingga saat ini pengakuan tersangka masih berubah-ubah. Oleh karenanya selain tersangka, kepolisian saat ini masih memeriksa saksi-saksi. Diketahui IS ditangkap saat bersembunyi di rumah kosong pada Kamis 19 September. Penangkapan dibantu oleh warga sekitar yang curiga dengan rumah kosong tersebut. Pasalnya rumah dalam kondisi terkunci dari dalam, padahal sang pemilik tak ada di lokasi. Sesaat setelah ditangkap, IS langsung digelandang ke Mapores Padang Pariaman. Dalam video penangkapan yang beredar, nampak ratusan warga dan polisi mengepung sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian IS. Artis Nikita Mirzani akhirnya menjemput paksa sang putri Laura Meizani alias Loli pada Kamis 19 September. Loli dijemput di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Momen penjemputan paksa itu pun mengundang kerumunan. Pasalnya, Loli terus-terusan berteriak histeris sambil meminta tolong. Loli memberontak saat dijemput oleh Nikita Mirzani bersama beberapa orang lainnya.
Momen penjemputan paksa itu juga nampak terekam lewat siaran langsung Mel Syahputra, rekan Nikita Mirzani. Rupanya saat dijemput paksa oleh sang ibu, Loli sempat melakukan panggilan video dengan pacarnya, yakni Fadel Bajideh. Dalam panggilan video itu, Fadel terdengar meminta Loli untuk tenang. Mengejutkannya, Fadel bahkan menyebut bahwa Loli ingin dibungkam oleh ibunya sendiri. Ia bahkan mengatakan tindakan yang dilakukan Nikita Mirzani itu adalah bentuk pemaksaan. Momen saat panggilan video dengan Loli itu rupanya ditayangkan Fadel lewat siaran langsung Instagram sang kakak Bintang Bajideh. Viral di media sosial, aksi pengeroyokan dipicu persoalan wanita yang terjadi di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada Minggu 15 September. Korban disebut merupakan anggota LSM Garuda Pejuang Masyarakat Indonesia atau GPMI bernama Icang Nasution. Dilansir dari Tribun Jabar, peristiwa itu berawal saat korban dipaksa mengikuti acara Vespa. Namun saat tiba di lokasi, korban dikeroyok oleh 3 orang pelaku. Pengeroyokan berawal saat korban mendengar pelaku membonceng mantan istrinya. Korban tidak terima kemudian memukul mantan istri menggunakan botol hingga berdarah. Mendapati hal tersebut, pelaku tak terima kemudian menyerang balik korban. Kemudian korban dikeroyok oleh 3 orang hingga berujung pada aksi sadis congkel mata. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait aksi tersebut. Ya, ini kita bakal ada teman-teman dari Surat yang bakal manggung acara dari Gunung Putri Oh, benar itu, Bu. Israel mendapatkan sanksi dari PBB yang mengantongi suara mayoritas. Diketahui pemungutan suara disetujui oleh 124 negara bagian yang mendukung diakhirinya pendudukan Israel di Palestina. Dikutip dari Tribun News pada Rabu 18 September, Majelis Umum PBB mendukung diakhirinya pendudukan ilegal Zionis di tepi barat. Hal tersebut berarti PBB mengabulkan resolusi yang dirancang oleh Palestina. Resolusi tersebut mendesak negara-negara di dunia untuk menghentikan impor produk apapun yang berasal dari Israel. Tak hanya itu, penyediaan atau transfer senjata dan amunisi ke Israel pun diminta untuk segera dihentikan. Resolusi tersebut menyatakan bahwa masalah Palestina adalah tanggung jawab tetap PBB. Terkait pengesahan resolusi tersebut, Israel diberi waktu 1 tahun untuk angkat kaki dari Palestina.